Pemirsa, Israel yang dibantu Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Iran juga membalas serangan ini dengan menyerang simpul-simpul Amerika Serikat di Timur Tengah. Apakah tindakan ini akan memicu ketegangan semakin masif? Kita sudah bersama dengan Bapak Imam, Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Muhammadiyah. Selamat malam Pak Imam, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, selamat malam. Selamat malam. Pak Imam, Ya. bagaimana Anda melihat kondisi ketegangan di Timur Tengah saat ini dengan provokasi yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat yang menyerang Iran? Ya, pada dasarnya ini satu hal yang sebenarnya keprihatinan dunia ya, karena hadirnya armada besar Amerika di Timur Tengah dan khususnya ancamannya terhadap Iran. Samping itu bahwa tradisi agresi pada Israel pun kemudian semakin juga serius di kawasan terutama Gaza dan juga kemungkinan ke arah hilangnya Palestina termasuk bangsa yang akan dihilangkan di dalam peta itu. Jadi ini adalah satu ironi pada zaman modern ini saya rasa. Ya, Jadi Pak Imam, berdasarkan pantauan Anda, apakah konflik ini berpotensi memperluas instabilitas di dunia Islam dan kawasan Timur Tengah? saya rasa memang ada benarnya ke arah itu. Dunia Islam sendiri adalah dihadapkan pada suasana dilematis. Sebenarnya secara umum dunia Islam itu berada pada posisi keinginan damai. Tetapi apa yang terjadi bahwa khususnya center point dari masalah Timur Tengah yang sudah lama itu adalah eksistensi dan pemihakan terhadap Palestina itu semakin ke arah hilangnya harapan-harapan yang lebih pasti, ditambah lagi dengan suasana terakhir itu BOP yang juga lebih pada Trump heavy. Karena itu saya rasa suasana Timur Tengah pun juga akan dihadapkan pada situasi yang juga dilematis itu. Ya, dan biasa misalnya Libanon itu pun yang di mana juga akan berhadapan juga dengan pemihakannya pada Iran saya rasa, karena di sana banyak juga Syiah dan juga selama ini ke arah agresi Israel terhadap Lebanon juga cukup tidak positif bagi respon terhadap Lebanon khususnya. Karena itu saya kira memang Timur Tengah akan lebih suasana tidak menentu. Pak Imam, kita tahu bahwa Iran juga punya kekuatan militer yang mumpuni untuk melakukan serangan balasan atas Israel dan juga fasilitas-fasilitas Amerika di Timur Tengah. Apakah nantinya ini akan memicu aliansi yang lebih besar untuk terlibat dalam konflik? Saya kira jika suasananya akan terus serius, saya kira akan memicu suatu kolaborasi lebih luas lagi. Misalnya peran Rusia yang juga mendekat pada Iran atau juga Korea Utara, juga blok-blok lain, ditambah lagi bahwa juga sebagian dari masyarakat dunia juga yang juga ini cukup mempengaruhi dari tren politik di kawasan-kawasan termasuk di Eropa sendiri itu sudah mulai sedikit agak menjauh mengambil jarak dengan Amerika karena tren Amerika lebih kepada sifatnya yang agresif. Saya rasa ini sesuatu yang pada akhirnya itu akan menimbulkan suasana yang juga tidak safe bagi masyarakat dunia. Saya kira itu. Dari perspektif kemanusiaan, menurut Anda Pak Imam, apa dampak paling mengkhawatirkan dari konflik kedua negara ini? Mungkin bahwa faktor minyak juga ini di mana Iran sendiri adalah produser minyak ya. Faktor minyak juga akan menjadi masalah yang cukup serius karena itu juga yang butuh minyak itu bukan cuma bagaimana Amerika bisa mengendalikan itu, tapi bahwa kepentingan secara lancar ya supply minyak ke negara-negara tertentu juga Eropa juga itu juga terpengaruhi
kalau misalnya sampai eskalasi ketegangan antara Iran dan Israel dan Amerika yang terus kemudian merapat di situ dengan armada yang besar, tentu saja itu. Kemudian yang kedua adalah juga persoalan ekonomi yang non minyak, itu adalah hubungan perdagangan antar negara, itu pun juga terganggu. Di mana ada Selat Hormuz di situ yang juga menjadi satu lalu lalang strategis dalam transmisi perdagangan dunia juga. Di samping itu memang juga saya kira nanti arah kepada area approachment di beberapa negara, khususnya Timur Tengah pun juga akan mengalami reapproachment ya. Artinya pertemuan kembali, pendekatan kembali mungkin dengan Iran yang selama ini ambil jarak, dan juga kawasan-kawasan di negara-negara Eropa, Afrika dan Afrika, itu pun juga akan mengalami satu perubahan. Ini juga satu yang mungkin akan menjadikan situasi malah tidak menguntungkan juga. Pada waktu yang sama ini juga menjadi mungkin ya semacam equilibrium di antara kekuatan-kekuatan dunia. Mudah-mudahan ini menjadi jalan juga damai pada akhirnya. Pak Imam, jika nantinya Iran mendapatkan serangan terus-menerus memborbardir dari Israel dan Amerika Serikat, apakah berdasarkan pantauan Anda Iran dapat mengatasi ini? Ya, saya kira Iran ini atau Parsi ini mempunyai peradaban yang sejak lama, era Bizantium pun juga satu bangsa yang memang besar. Jadi sejarah Iran ini adalah sejarah heroik, sejarah kepahlawanan, juga sejarah kebangsaan, kebesaran bangsa, juga Aryanisme. Karena itu saya kira dia juga tidak mau dipermalukan. Terus karena itu rundingan pun juga dipaksakan, dengan Amerika pun juga terpaksa. Kalau memang itu akan terjadi, Israel juga tidak mengendalikan, saya kira Iran pun juga akan habis-habisan. Itu masyarakat dunia yang akhirnya menderita juga. Ya, ini yang saya kira berakhir pada situasi yang juga terjadi backlash juga terhadap Trump dari Amerika. Mungkin Trump itu bisa juga menjadi mengalami backlash karena masyarakatnya juga menjadi anti kepada Trump itu. Pak Imam, bagaimana melihat posisi Indonesia dalam konflik ini? Mengingat kemarin Indonesia juga sudah bergabung dalam Board of Peace. Ya, khusus Indonesia, saya kira posisi Indonesia selama ini mengambil posisi sebagai satu politik keluarga bebas aktif. Dalam konteks ini, saya kira peran Indonesia nanti akan juga mengambil peran strategis kalau memang situasinya akan semakin memburuk. Jadi saya kira apa yang sudah dijalankan ini sekarang, termasuk misalnya masuknya Indonesia ke BOP oleh Presiden, saya kira Presiden akan mengambil juga peran yang akan lebih taktis, lebih bukan agresif, lebih aktif lagi di dalam kancah internasional yang lebih kepada arah perdamaian dunia. Karena apa? Ini tidak bisa diletakkan ke Amerika, tidak bisa juga di Israel atau juga Iran, karena mereka ini juga saya kira posisi Iran bertahan atau dengan agresi itu, atau juga melakukan serangan balik. Tapi posisi Indonesia akan mengambil peran lebih taktis, lebih cerdas, mungkin mudah-mudahan kita harapkan begitu, dan saya kira Presiden kita akan lebih aktif lagi. Mungkin langkah pertama nanti akan kalau nggak bisa ke Amerika, ya kemudian ya tentu Amerika lagi, mungkin saya kira juga ke Iran. Ya, dan juga hari ini saya kira Presiden Prabowo juga sedang di dalam satu kulminasi hubungan yang terbaik lah dengan negara-negara kawasan Timur Tengah khususnya. Berdasarkan pernyataan Anda Pak Imam, tadi Presiden Prabowo menyatakan akan menjadi penengah dan kabarnya akan berangkat ke Teheran gitu. Nah, bagaimana Anda melihat posisi Indonesia dalam konflik ini?
Saya kira posisinya juga sangat strategis dan itu saya kira sesuatu yang tidak mungkin akan dilewatkan oleh Presiden Prabowo. Dan karena itu saya katakan tadi bahwa apalagi ya yang paling bisa mengambil peran ini adalah memang Presiden Prabowo saya rasa atau Presiden kita Indonesia mengambil peran itu. Kita juga negara besar, negara juga punya pengaruh dan hubungan yang terbaik pada saat ini dengan negara-negara Timur Tengah dan Presiden Prabowo sudah bisa keluar masuk ke negara Timur Tengah itu, negara-negara Timur Tengah itu dengan mitra-mitra terbaiknya pada saat ini bisa bicara. Saya kira juga Prabowo sedang tidak terkooptasi meskipun masuk dalam BOP dan saya kira apa yang dinyatakan oleh Prabowo saya kira satu tanda bahwa tidaklah mungkin Prabowo juga akan mengkhianati para pendahulunya dan saya kira amanat konstitusi apalagi pada pembukaan konstitusi kita jelas Indonesia akan mengambil peran yang lebih aktif saya kira ke depan itu. Pak Imam, diprediksi dalam 1 kali 24 jam akan ada serangan baik dari Israel AS ke Iran maupun sebaliknya dari Iran ke Israel. Dari eskalasi serangan tersebut, bagaimana Pak Imam melihat hal tersebut? Ya, sebenarnya ini bukanlah yang kita harapkan ya. Meskipun dunia itu masih was-was akan terjadi sesuatu yang lebih buruk dan lagi-lagi korban manusia yang sudah ada puluhan, ada ribuan di Gaza, ini di Iran lagi, mudah-mudahan tidak akan terjadi atau terjadi pendinginan. Tapi kalau tidak, karena juga Iran ini juga punya mental perang yang juga gigih. Saya kira juga kecerdasan juga peningkatan persenjataan yang cukup revolusioner pada saat ini. Maka yang terjadi beberapa waktu yang lalu percobaan kekuatan itu telah dilakukan antara Israel dan Iran waktu lalu kemarin dan hari ini mungkin karena kedatangan di armada Amerika kemudian Israel mengulang lagi. Meskipun demikian ini bukanlah kita harapkan dan saya kira harus juga dihitung bukan soal menang kalahnya ini Iran atau juga Amerika pada saat ini juga kemarahan masyarakat dunia juga harus dihitung juga. Kalau itu terjadi maka yang rugi juga bukan soal menanya di kalau atau bagaimana terjadinya perang di mana misalnya dengan kalkulasi keunggulan persenjataan, tapi juga masalah dunia yang benci terhadap situasi yang tidak baik itu akan lebih buruk lagi. Pak Imam, terakhir, bagaimana masyarakat Indonesia harus bersikap terhadap konflik antar negara ini? Secara umum saya kira masalah Indonesia itu ya suka damai. Hanya saja saya kira pada saat ini tentu saja secara umum ya kayaknya ini masih berada pada sikap yang lebih defensif pada posisi Iran. Meskipun demikian ini bukanlah suatu bukanlah satu sikap untuk kita membela dalam pengertian itu. Jadi sifat defensif ini ada satu sifat yang simpatik. Nah, kemudian secara dari sudut keagamaan baik juga Islam, non-Islam, Kristen, Katolik, dan juga agama-agama lain, ini saya kira tradisi agama ini bukan soal tradisi manusia tetapi pada saat ini memang sudah dilatar belakangi oleh situasi buruk terhadap Gaza yang kemudian itu diakibatkan oleh merajalela Israel. Ini semua masyarakat dunia tidak suka. Dan sekarang ini tambah dengan menguatnya dukungan Amerika, itu saya kira sikap dunia semakin benci terhadap situasi itu. Dan ini adalah posisi yang sebenarnya menguntungkan. Jadi bukan soal membelanya, tapi justru saya kira berada pada posisi pemihakan, bukan dalam arti memihak mendukung Iran, tapi sifat defensifnya ini yang baik dari Iran itu yang simpatik. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam, Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Muhammadiyah sudah bergabung bersama kami. Selamat malam dan selamat kembali beraktivitas. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, pemirsa jangan lupa saksikan update terkini mengenai